Shalom, kiranya kasih dan anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus selalu melimpah dalam hidup kita. Dari kitab Injil kita mengetahui cerita seputar kebangkitan Yesus. Diceritakan bahwa pada hari Yesus bangkit, pagi-pagi benar Maria Magdalena bersama dengan Maria ibu Yakobus serta Salome pergi ke kubur Yesus. Mereka mendapatkan bahwa batu penutup kubur yang sangat besar itu sudah terguling. Batu itu telah diambil dari pintu kubur. Mereka masuk ke dalam kubur dan berjumpa dengan malaikat. Mereka sangat terkejut. Malaikat itu memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka keluar dan lari meninggalkan kubur dengan perasaan sangat gentar. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ketika berjumpa dengan murid-murid Yesus, semua pesan yang disampaikan malaikat, mereka sampaikan kepada Petrus dan teman-temannya. Petrus dan Yohanes berlari-lari ke kuburan Yesus. Sesampai di kubur, Petrus dan Yohanes mendapati kain kafan sudah terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang ada di kepala Yesus sudah tergulung. Lalu Petrus dan Yohanes pulang kembali ke rumah. Tetapi Maria Magdalena tetap berdiri dekat kubur itu dan menangis di situ. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ia melihat ada dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat Yesus terbaring. Malaikat-malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling kepadanya dan berkata, "Rabuni," artinya guru. Markus 16 ayat 9 mencatat bahwa Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri pertama kali bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes, bukan juga kepada murid-murid yang lain, tetapi kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang pertama dijumpai Yesus ketika ia bangkit. Mengapa? Karena Maria Magdalena adalah orang yang sangat spesial. Ia sangat spesial karena yang pertama, ia sangat mengasihi Yesus. Dia adalah orang yang pernah mendapatkan jamahan yang khusus dari Yesus. Yesus pernah membebaskan dia dengan mengusir 7 setan dari dalam dirinya. Yesus memulihkan hidupnya. Lukas 8 ayat 2 berkata, Maria Magdalena mengikuti Yesus dalam perjalanan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Bersama beberapa perempuan yang lain, ia melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Ia setia mengikuti Yesus dalam suka dan duka, bahkan melayani Yesus dengan harta kekayaan yang ia miliki. Waktu Yesus disalib, Maria Magdalena ada dekat salib Yesus. Waktu Yesus dikubur, setelah kubur itu ditutup dengan batu, Maria Magdalena tetap duduk di depan kubur Yesus. Sekalipun tidak tahu siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur Yesus, tetapi karena kasihnya, Maria Magdalena pagi-pagi sekali datang ke kubur Yesus, membawa minyak dan rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Yesus. Semua itu membuktikan bahwa Maria sungguh sangat-sangat mengasihi Yesus.
Yang kedua, mengapa Maria adalah pribadi yang sangat spesial? Karena ia memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus. Karena kesedihan yang mendalam, Maria melihat Yesus, tetapi ia tidak menyadari dan tidak tahu bahwa orang yang bertanya kepada dia itu adalah Yesus. Saat Yesus bertanya kepadanya dengan sebutan ibu, dia tidak menyadarinya. Sebutan ibu adalah sebutan yang umum. Umumnya seorang wanita seperti Maria bisa dipanggil ibu. Tetapi ketika ia mendengar orang yang disangkanya penunggu taman itu memanggil namanya Maria, dengan segera ia menyadari dan tahu bahwa orang itu adalah Yesus. Dia kenal betul sapaan itu. Sapaan itu sifatnya sangat pribadi. Ia mengenal itu adalah sapaan Yesus. Karena itu ia berkata, Rabuni, artinya guru. Kesedihan, duka cita yang kita alami bisa menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sedang berjalan bersama kita. Waktu kita mengalami kesedihan yang mendalam, mungkin karena ditinggal oleh orang yang sangat kita kasihi, jangan biarkan kesedihan itu menguasai kita. Jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Cari Dia. Berusahalah untuk menemukan Dia. Mendekat kepadanya. Dan dengarkan Ia memanggil kita dengan menyebut nama pribadi kita. Maka mata kita akan terbuka. Jiwa kita akan menyadari bahwa Dia ada di dekat kita. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak bisa jadi murid Tuhan yang biasa-biasa saja, seperti orang umum kebanyakan. Kita harus menjadi murid yang spesial di hati Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana caranya menjadi pribadi yang spesial di hati Tuhan. Yang pertama, kasihi Tuhan dan setia melayani Dia dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dengarkan Ia memanggil kita dengan nama pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati.